Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahmatullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita baru saja menunaikan salat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khatimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalam. Amin. Para jamaah sekalian, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan maklumatnya bahwa Ramadan pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret, hari Sabtu. Jadi bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 1 Maret, berarti Jumat malam tanggal 21 itu sudah mulai kegiatan sholat tarawih. Lalu Sabtu paginya sudah mulai puasa. Para jamaah sekalian rahmatullah, terkait dengan datangnya Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu telah tiba, kata Rasulullah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, syaitan-syaitan pun dibelenggu. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi setiap hamba Allah yang beriman. Maka siapapun orangnya yang beriman kepada Allah tentu sangat bergembira dengan akan datangnya Ramadan, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Orang-orang yang beriman itu jangankan dekat-dekat Ramadan, bahkan setelah selesai beridul fitri, kemudian ada yang mengatakan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itu adalah ucapan yang keluar dari lisan orang yang beriman. Maka sangat tidak layak kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, tapi justru ngersuh kalau Ramadan itu tiba. Ya, ngersuhnya begini lah, kosong mana itu ngersuh. Itu ngersuh. Karenanya para sahabat sekalian, kita perlu muhasabah.
Nah, para jamaah sekalian, sekalipun Rasulullah mengatakan futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga telah dibuka oleh Allah, itu bukan berarti lantas orang akan secara otomatis untuk bisa memasukinya. Untuk bisa masuk itu butuh, kalau saya bahasakan sederhananya, itu butuh tiket untuk bisa masuk ke dalamnya. Ya, butuh tiket untuk bisa masuk ke dalamnya itu. Orang nonton bal-balan aja untuk bisa masuk ke arena stadion, mereka harus beli tiket dulu. Apalagi ini masuk surga. Lalu apa saja tiket yang diperlukan untuk bisa memasukinya? Salah satunya adalah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di zaman Nabi, dalam hadis muttafaqun alaih, ada seorang Arab Badui yang menghadap kepada Nabi. Dia minta petunjuk kepada Nabi tentang amalan-amalan apa yang bisa mengantarkan dirinya untuk masuk surga. Hal itu dikisahkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya ada orang Arab gunung, orang Arab Badui yang menghadap kepada Nabi, lalu memohon kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhal jannah. Wahai Nabi, tunjukkan kepada saya, jelaskan kepada saya, terangkan kepada saya amalan-amalan apa yang apabila aku kerjakan bisa memasukkan aku ke dalam surga-Nya Allah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dengan kata lain, jaga keimananmu baik-baik, jaga ketauhidanmu, jangan sampai ternoda oleh perbuatan syirik. Kalau dulu pernah ternoda, maka segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah, menyesali akan dosa-dosa yang pernah diperbuat itu. Kemudian banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu berkomitmen, ya, berjanji untuk tidak akan mengulangi hal itu lagi, sambil terus berupaya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Para sahabat sekalian, rahmat itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus sholata maktubah. Jaga salat 5 waktu dengan baik. Tunaikan dan jaga salat 5 waktu dengan baik. Dengan kata lain, jangan sampai seseorang meninggalkan salat 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, para sahabat sekalian rahmatullah, waktu hadis zakat dalam mafruḍah. Kalau ditakdirkan rezekinya sudah mencapai nisabnya, maka wajib membayar zakat. Ya, wajib membayar zakat. Jangan pernah ada pikiran untuk tidak mengeluarkan. Ya, yakin dan percayalah, dengan orang membayar zakat setelah rezekinya sudah mencapai nisabnya, maka insyaallah rezekinya semakin berkembang, rezekinya semakin bertambah, tidak kemudian berkurang. Rezekinya pasti semakin berkembang, semakin bertambah. Itu sejalan dengan makna zakat itu sendiri. Sekaligus rezekinya bersih dari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Walaupun misalnya seseorang itu mendapatkan uang dengan dari hasil jerih payahnya sendiri, ya. Tetapi kalau kemudian sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakat. Kalau kemudian tidak mengeluarkan, maka itu termasuk wilayah barang haram, walaupun dari hasil usaha
misalnya orang itu ditakdirkan rezekinya mencapai 100 juta setelah dikurangi berbagai kebutuhan sehari-harinya, maka yang bersangkutan mengeluarkan 2,5%-nya berarti 2,5 juta. 2,5 juta ini wajib dikeluarkan, tidak boleh kemudian tidak dikeluarkan lalu digunakan untuk kepentingannya, maka itu termasuk menggunakan barang haram. Na'udzubillah. Lalu yang keempat, para jamaah sekalian rahimahullah, watasumu Ramadan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menunaikannya. Setelah orang Arab Badui ini mendapatkan penjelasan dari Nabi, ada 4 poin penting. Ya, ada 4 poin penting yang disampaikan Nabi, menjaga keimanannya. Ya, jangan sampai ternoda oleh syirik, menjaga sholat 5 waktunya, membayar zakat ketika sudah mendapatkan rezeki yang mencapai nisab, lalu yang keempat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah itu kemudian orang Arab Badui itu menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah apa yang disampaikan oleh Nabi kepada saya. Maka setelah dirasa cukup pesan Nabi kepadanya, falamma wallahu, lantas dia pamit. Setelah pamit kepada Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, man sarrahu ayyanzur ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadhihi. Siapa yang kepingin tahu calon penghuni surga, lihatlah dia itu orang yang calon penghuni surga. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, memperhatikan pesan Nabi kepada orang Arab Badui tadi itu, paling tidak 4 hal itulah yang menjadi kunci bekal tiket untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak memasukkan haji di dalam pesan itu, karena haji itu memang butuh persyaratan khusus, yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun orangnya yang punya kemampuan. Tapi setiap orang yang beriman wajib bercita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Persoalan nanti tercapai atau tidak, itu urusan nanti. Baik, karena itu para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika Ramadan telah tiba, orang-orang yang beriman kepada Allah diseru oleh Allah sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Jadi ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Ketika orang itu sudah memiliki keimanan di dalam dadanya, maka ketika mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, mesti merasa terpanggil. Ya, mesti merasa terpanggil. Ada apa saya kok dipanggil oleh Allah? Ya. Dan begitu ayat itu dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, maka setiap orang yang beriman mesti akan merasa terpanggil. Kalau orang itu mengaku beriman tapi tidak terpanggil dengan adanya seruan itu, perlu dipertanyakan imannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, di zaman Nabi ada sekelompok orang Badui menghadap kepada Nabi. Mereka mengatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kami telah beriman. Lalu Allah turunkan ayat ini kepada Nabi, surat Al-Hujurat ayat nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Sekelompok orang-orang Arab Badui itu menghadap kepada Nabi, lalu menyatakan di hadapan Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Allah yang Maha Tahu kemudian menyuruh Nabi,
Kul Muhammad, beritahu mereka, lam tu'minu, kamu belum pantas untuk mengaku sebagai orang yang beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup kamu katakan kami telah Islam. Kenapa? Ya, pengakuan iman mereka itu ditolak oleh Allah. Sebab falamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman yang diucapkan itu belum tembus ke lubuk hati, masih bertengger di lesannya saja. Lesannya mengaku beriman, tapi sesungguhnya hatinya masih kosong dengan nilai-nilai keimanan. Itulah sebabnya, maka walaupun misalnya orang model-model seperti itu bisa dipanggil, ya bagaimana Allah tidak berguna, tidak akan bangkit, tidak akan memperhatikan. Nah, disinilah kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasa terpanggil ketika seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lalu kita bergegas untuk memenuhi seruan itu? Nah, para jamaah sekalian, yang bisa menjawab itu adalah dirinya sendiri. Lalu lebih lanjut dalam ayat ini, orang-orang yang beriman kenapa disuruh oleh Allah? Dikasih info, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya diwajibkan kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, itu juga mendapatkan kewajiban yang sama, juga diperintah menunaikan ibadah puasa. Ya. Jadi itu untuk menumbuhkan pengertian kepada orang-orang yang beriman agar tidak ada rasa iri. Kalau katakan misalnya dalam satu keluarga ada 2 orang anak atau 3 orang, yang satu diperintahnya, ya, yang satu tidak diperintah, maka yang diperintah itu nanti iri, yang disuruhnya kok saya saja, si A, Mbak tidak, mesti begitu. Ya. Nah, itulah sebabnya maka Allah yang Maha Bijaksana menjelaskan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para sahabat sekalian rahimahullah, maka ketika kita ingin menunaikan ibadah puasa, kemudian sadar diri akan makna puasa itu sendiri, maka fa insyaallah target akhirnya la'allakum tattaqun bisa tercapai. Karenanya kita perlu paham puasa itu apa. Secara bahasa asyam itu adalah al-imsaku 'ani syai', menahan diri dari sesuatu, menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri tidak tidur, menahan diri tidak jalan-jalan dan seterusnya. Itu namanya menahan diri dari sesuatu. Tapi secara syariah, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasyiyatin nisa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai terbitnya fajar shadiq alias subuh. Jadi begitu subuh berhenti, tidak makan, tidak minum. Lalu setelah itu kemudian menunaikan puasa sampai dengan terbenamnya matahari. Di samping tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Begitulah secara umum rumusan puasa itu dijelaskan oleh para ahli. Tetapi kalau kemudian kita melihat hadis-hadis Nabi, sesungguhnya tidak cukup hanya meninggalkan tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, harus juga bisa menahan omongannya, menahan perilakunya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Hal ini merujuk kepada hadis Nabi, hadis rawahul jamaah kecuali Imam Muslim. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, wa laysa
falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Siapapun orangnya yang menunaikan ibadah puasa, lu kok tidak bisa ya menjaga lesannya, ya lesannya dibiarkan ngomong terocos hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ya apakah itu yang terkait dengan omongan-omongan yang jorok, omongan yang berbau dusta, manipulasi, ya menyakiti, termasuk juga tidak bisa menghentikan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Misalnya dia seorang pedagang dalam keadaan berpuasa, tapi dia main curang dalam berdagang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, maka itu adalah menodai puasa. Maka kata Rasulullah SAW, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyati at'ama wa syarabahu." Allah nggak akan terima puasanya, ya. Walaupun yang bersangkutan tidak makan dan tidak minum. Sementara di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yasbaq. Manakala ada di antara kalian yang menunaikan ibadah puasa, fala yarfuth, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang tidak ada maknanya, ya. Dan jangan pula melecehkan orang lain, jangan pula menghinakan orang lain, jangan pula merendahkan orang lain, mencemooh orang lain, ya. Para sahabat sekalian Allah, bahkan fa'in sabahu ahdul awqatalah, kalaulah misalnya ada seseorang yang melecehkan, merendahkan, menghinakan, ya, mencemooh kamu, atau ngajak bertengkar, falyaqul inni shaim, bilang kepadanya, maaf aku sedang puasa, aku tidak bisa melayani sikapmu yang seperti itu. Sudah selesai, ya. Itu dalam rangka menjaga supaya dirinya tidak terpancing oleh emosi. Para jamaah sekalian terhormat, kalau kemudian bisa menjaga hal-hal yang demikian itu, maka insya Allah la'allakum akan terwujud upaya untuk menghadirkan ketakwaan pada diri yang bersangkutan akan terwujud. Nah, para jamaah sekalian terhormat, di dalam surat Ali Imran ayat nomor 134, ciri-ciri orang yang bertakwa itu diungkapkan. Apa saja cirinya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra. Lalu berikutnya, wal kadhimina al-ghaidha. Berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya jiwa dermawan, ya, punya kepekaan sosial, punya kepedulian kepada lingkungan. Karena pada saat orang itu sedang berpuasa, hakikatnya hatinya dan pikirannya diasah supaya muncul kepekaan sosial, muncul kesadaran sosial. Si fulan kayaknya butuh untuk apa itu namanya dibantu. Sekiranya punya kemampuan, dibantu. Nah, karenanya orang-orang yang sedang berpuasa, maka di sana diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak amal, memperbanyak infak dan sedekah. Ya, jadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka memiliki semangat untuk berinfak, karena dengan puasa yang bersangkutan merasakan begini rasanya orang tidak makan, begini rasanya orang tidak minum. Ini baru setengah hari saja. Bagaimana kalau mereka tidak makan 2 hari dan seterusnya? Disitulah kemudian muncul kepekaan sosial. Ya, itulah pribadi orang yang bertakwa. Lalu wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi. Bukan tidak bisa emosi, bukan tidak bisa marah. Semua orang bisa marah. Tapi ketika akan marah, maka dia berupaya untuk bisa menahan diri,
nggak ada artinya. Dengan kata lain, puasa menghadirkan pribadi yang sama. Bisa dibayangkan mulai terbit fajar subuh sampai dengan terbenamnya matahari tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh ngomong dengan omongan-omongan yang tidak ada maknanya. Sikapnya juga demikian. Maka hakikatnya itu adalah mendidik seseorang itu berlaku sabar. Nah, ketika orang itu betul-betul sudah bisa menahan diri, menahan emosinya, menahan amarahnya, maka insyaallah nilai-nilai ketakwaan akan bersemi pada diri. Lalu yang ketiga, wal-afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu tidak punya jiwa pendendam. Ya. Tidak ada jiwa pendendam. Maka jangan pernah ada simpanan yang namanya pendendam. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwaabul jannah yaumul itsnin wa yaumul khamis. Nabi mengatakan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu pintu surga itu dibuka oleh Allah. Fa yaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Lalu pada saat itu Allah memberikan maghfirahnya kepada hamba-hambanya sepanjang dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dosa-dosa apapun akan diampuni sepanjang tidak berbuat dosa besar, sepanjang tidak berbuat syirik. Kalau orang itu berbuat syirik itu butuh tobat spesial. Para sahabat Nabi itu dulunya adalah orang-orang musyrik, tapi begitu masuk Islam semua dosa terampuni dan tidak akan mengulang. Karenanya ketika orang itu betul-betul bermaksud untuk taubat, harus menyesali dosa-dosa, lalu berupaya untuk memohon ampun kepada Allah secara maksimal, tidak akan mengulang kembali dosa-dosa yang telah dilakukan itu, lalu berkomitmen untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu begini, bukan kok kemudian katakan misalnya menunaikan sholat, ya. Tidak lantas kemudian karena saya waktunya cuma 3 waktu, ya saya coba subuh, zuhur dan asar saja, maghrib, isya, saja. Tidak begitu. Sesuai dengan kemampuan bisa begini. Harusnya sholat itu berdiri, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk, tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Begitu. Nah kemudian katakan misalnya bab infak sholat. Zaman Nabi pernah ada orang. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil wujud. Ada sekelompok orang-orang miskin yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong banyak pahala. Ya, yusalluna kama nusalli, mereka itu menunaikan salat sebagaimana kami juga menunaikan salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga menunaikan ibadah puasa sebagaimana kami juga puasa. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jangan kami tidak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan penjelasan kepada mereka. Awal yang sahabat ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kalian, nek mbok lakoni, nek mbok ngamal, maka itu menjadi sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih membaca subhanallah itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah, membaca tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah, membaca kalimat la ilaha illallah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqah, dan membaca takbir Allahu akbar itu sedekah.
kalimat-kalimat thayyibah kalau itu dirangkum biasanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi sekalipun seseorang tidak bisa bersedekah dalam bentuk materi, uang, beras, atau yang lain, bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah. Maka tidak ada argumen yang bisa diajukan bahwa orang itu tidak bisa bersedekah. Kalau mereka itu memahami, makanya untuk bisa paham ini harus mau ngaji. Kalau tidak mau ngaji tidak bisa. Ya. Supaya ngerti, supaya paham harus mau ngaji, mau baca. Nanti kalau misalnya dia itu tidak mau ngaji, seolah-olah tidak bisa sedekah. Agama Islam yang diturunkan Allah lewat Nabi itu Masya Allah, tidak bisa bersedekah dengan materi, bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat-kalimat zikir yang semacam itu hendaknya menjadi genggaman kita dalam keseharian kita, sambil berjalan, sambil duduk, sambil beresetan, sambil berkendara, ya, dan seterusnya. Termasuk wa amrun bil ma'ruf, sedekah, mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah, ngajak toh. Walaupun yang diajak tidak mau itu sedekah. Ya. Wa nahyun 'anil munkar, sedekah. Ngandani orang supaya berhenti dari berbuat maksiat, berhenti dari berbuat munkar, itu juga sedekah walaupun yang diberikan tidak mau. Jadi pada saat sekalian Allah, karenanya ketika kita memahami petunjuk-petunjuk agama, maka di dalam kita beragama akan bisa mengamalkan secara luas. Seorang suami menyediakan hidangan atau mempersiapkan kebutuhan keluarga, itu adalah sedekah. Seorang istri melayani suami, itu sedekah. Masya Allah. Jadi pada saat sekalian Allah, itulah apa itu namanya sedekah. Jadi ketika orang bisa menahan amarahnya, maka itu juga bagian dari upaya untuk bisa mendidik diri menjadi orang sabar, dan pada akhirnya nanti akan menjadi orang yang baik. Tidak ada rasa dendam, ya, maka itu akan menjadi sarana untuk bisa mendapatkan maghfirah. Nah, tetapi kalau kemudian illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna, ya, kalau orang itu ada rasa dendam dengan sesama, maka maghfirah Allah itu ditangguhkan. Jangan diturunkan dulu, jangan diberikan dulu. Ya, amdilu hadaini hatta yastariha, amdilu hadaini hatta yastariha, sampai orang itu mau akor, sampai orang itu mau Islam, tangguhkan dulu. Ya, jangan diturunkan dulu maghfirah sampai yang bersangkutan mau Islam. Nah, karenanya menjelang Ramadan, ayo kita bersama-sama berupaya melakukan bersih-bersih hati kita, pikiran kita bersihkan. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa makar dengan sesama. Ya, ini dalam rangka untuk mengantarkan pribadi orang yang beriman sebagai orang yang bertakwa. Nah, para sahabat sekalian bermohon, jadi itu tujuan puasa. Walaupun begitu, para sahabat sekalian, Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Ya, puasa itu waktunya selama 1 bulan. Namun demikian, kepada orang-orang yang ada udzur syar'i boleh tidak puasa. Wa kana minkum maridun, siapapun di antara kalian yang ditakdirkan dalam keadaan sakit, boleh tidak puasa. Ya. Tentu sakit yang membahayakan fisiknya. Kalau sakitnya itu yang tidak membahayakan kayak penyakit paru yang enggak. Jadi sakit mah misalnya atau sakit yang lain, ketika dia paksa diri puasa maka penyakitnya semakin parah. Nah, kayak begitu dia boleh tidak puasa. Tapi berapa kali dia tidak puasa dicatat, nanti kemudian diganti di lain waktu. Ya, termasuk ala safari. Ala safari, orang yang dalam bepergian. Nah, orang yang dalam bepergian itu juga boleh tidak puasa. Bukan tidak boleh, boleh tidak puasa. Dalam banyak hadis dikisahkan
an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami, Hamzah bin Amr al-Aslami, ya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi, asumu fis safar, Nabi wa Rasulullah, bolehkah aku tidak puasa ketika dalam bepergian? Ya, bahkan kathirun asyad, kebanyakan ada orang yang tidak puasa. Maka Nabi mengatakan in syi'na fasum, kalau memang kamu berkenan silakan puasa. Wa in syi'ta fa'uftir, kalau memang kamu tidak berkenan silakan Anda tidak puasa. Hadis rawahu Jabir. Jadi bebas, tapi tetap ada kewajiban, misalnya tidak puasa berapa hari harus diganti pada hari yang lain. Mau puasa silakan, tidak apa-apa. Lalu kemudian wa an Abi Darda qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi kharin syadidin hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala rasihi min syiddatil har. Abu Darda menceritakan ketika bepergian bersama Nabi, saking panasnya, kemudian ada di antara mereka itu yang kepalanya ditutupi dengan tangan. Saking panasnya. Di Mekah, Madinah itu kalau sudah panas, Masya Allah, bisa mencapai 60 derajat kalau sudah panas itu, ya. Nah, topnya panas itu biasanya Agustus. Topnya panas itu biasanya Agustus. Nah, sebaliknya kalau dingin juga begitu, ya. Kalau dingin itu kadang-kadang sampai bibir-bibir pecah itu. Nah, wa ma fina sha'imun, sementara di kalangan kami tidak ada yang puasa karena saking panasnya itu, tidak ada yang puasa. Illa Rasulullah SAW wa Abdullah bin Rawahah, kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah yang puasa. Ini hadis muttafaq. Jadi pada saat yang demikian itu Nabi puasa, Abdullah bin Rawahah puasa, sementara yang lain tidak puasa. No problem, tidak masalah. Para jemaah sekalian, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Pada saat Nabi bepergian, ya, lalu Nabi melihat ada orang yang berjejar-jejar, ada rombongan yang berdesak-desakan. Sementara di sisi lain ada orang, salah seorang yang tengok-tengok di bawah sebuah pohon, dia berteduh. Kata lemes. Maka lalu Nabi bertanya, "Mana? Kenapa orang ini?" Maka kemudian para sahabat menjawab, "Shaim ya Rasul, orang itu lagi puasa." Maka kemudian Nabi menyampaikan, "Laisa minal birri shaum fis safar." Hadis muttafaqun alaih. Kurang tidak bagus orang dalam bepergian itu kemudian memaksa diri untuk berpuasa kalau memang kondisinya kayak begitu. Jadi kalau misalnya orang itu fisiknya loyo, jangan dipaksakan, maka dia boleh berbuka. Tapi ya itu tadi sekali lagi, kemudian dihitung berapa kali tidak puasa selama dalam bepergian, kemudian nanti diganti pada saat yang lain. Para sahabat sekalian rahmatullah, dalam riwayat yang lain, bahkan Anas qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'in as-sha'im alal muftir walal muftir al-sha'im. Hadis muttafaqun alaih. Anas bin Malik menceritakan ketika kami sedang dalam bepergian bersama Rasulullah SAW, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela kepada yang puasa. Ya. Jadi yang puasa silakan, yang tidak puasa tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya orang itu tidak paham begitu itu, maka bisa jadi kemudian mangkel. Ini pengalaman saya ketika masih masih SLTA dulu. Saya diajak guru-guru pergi ke Surabaya dari dulu. Guru-guru saya itu waktu di Mojokerto jam 8 sarapan. Nah, saya ini waktu itu mangkel lagi guru-guru tidak kasih contoh. Nah, ternyata setelah saya membaca sendiri, justru orang-orang yang sedang dalam bepergian itu boleh tidak puasa dan boleh juga puasa. Bahkan para sahabat sekalian rahmatullah, orang yang berpuasa itu justru itu lebih bagus ketimbang tidak puasa, itu justru lebih bagus ketimbang yang puasa.
Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami annahu qala ya Rasulullah ajidu minni quwwatan al-asyan fis safar fal alayya junahun. Hamzah bin Amr al-Aslami ini menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya masih kuat untuk berpuasa sekalipun dalam bepergian ini. Fal alayya junahun, maka apakah saya berdosa? Faqala, Nabi kemudian menjelaskan, ya rukhsatun minallahi ta'ala, itu adalah rukhsah. Jadi orang tidak berpuasa itu rukhsah ketika dalam bepergian, itu kemurahan Allah. Ya. Faman akhadha biha fa hasan, siapa yang mengambil maka itu baik. Artinya siapa yang mengambil rukhsah pada saat dia bepergian lalu tidak puasa, itu namanya mengambil rukhsah. Ya, itu baik. Tapi waman ahabba ayyasuma fala junaha. Kalau mereka itu mau puasa tidak mengapa, tidak berdosa. Hadis apa itu namanya riwayat Muslim dan Imam An-Nasai. Jadi pada saat sekalian berdoa itu kaitannya dengan orang-orang yang sedang dalam bepergian. Jadi orang yang bepergian pun boleh tidak puasa, ya, itu rukhsah dari Allah. Kemudian lanjutan ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Bagi orang yang fisiknya lemah karena faktor usia. Misalnya usianya sudah lanjut 80 tahun ke atas, tapi bisa jadi orang walaupun umurnya 80 tahun fisiknya masih kuat juga ada. Tapi ada yang umurnya belum sampai 60 tahun loyo, itu juga ada. Jadi kalau mereka itu pakai puasa malah bertambah sakit. Dan dia tidak bisa prediksi apakah kondisi seperti ini di hari-hari berikutnya tambah sehat. Nah, pada saat sekalian Allah, kalau memang yang bersangkutan itu bisa apa itu namanya, yang bisa merasakan sendiri, bisa mengukur sendiri. Kalau memang dia tidak mampu berpuasa, sebabkan digunakan berpuasa sudah dicoba berkali-kali dia sakit terus, maka dia boleh tidak puasa. Sebagai gantinya cukup dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia boleh bayar fidyah. Nah, berapa ukuran fidyahnya itu? Fidyah itu dalam bentuk makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Di tempat kita ini beras. Dalam putusan tarjih standarnya fidyah itu 0,5 liter atau kurang lebih setengah kilo. Ya, setengah kilo. Itu untuk sehari. Jadi sehari tidak puasa dia kasih fidyah setengah kilo. Kalau misalnya selama 1 bulan ya kali keping. Kalau puasanya itu umurnya 30 hari ya 15 kilo. Nah, ini nanti tahun ini bulan depan Ramadan itu insya Allah umurnya 30 hari. Karena maklumat PP Sabtu tanggal 1 itu puasa, ya, awal puasa. Lalu Idul Fitrinya tanggal 31 Maret. Nah, berarti 30 hari. Berarti 30 hari. Para sahabat sekalian terhormat. Jadi di samping orang yang sepuh karena fisiknya lemah, ibu-ibu yang hamil, ini merujuk kepada hadis rawahul khamsah an Anasin Ibnu Malik al-Kahfi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri bis-shaum." Sesungguhnya Allah membebaskan bagi orang-orang yang sedang dalam bepergian boleh tidak puasa. Ya. Wa 'anil hubla wal murdi'is shaum. Begitu juga ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Bahkan bisa jadi seorang ibu itu secara berturut-turut tidak puasa selama 10 tahun, bisa jadi. Terus gimana Pak? Misalnya seorang ibu saat ini hamil, besok Ramadan puasa tidak kuat, melahirkan habis Ramadan, habis itu menyusui, Ramadan berikutnya masih menyusui, maka dia punya hak untuk tidak puasa. Nah, sebagai gantinya membayar fidyah. Jadi besok misalnya dia tidak kuat puasa, bayar fidyah setiap harinya setengah kilo. Ya. Nah, Ramadan yang akan datang masih menyusui, dia punya hak untuk membayar fidyah lagi. Karena menyusui itu menurut Quran 2 tahun kurang lebih. Nah, tahun depan masih menyusui, dia punya hak untuk membayar fidyah.
sambung berarti itu nanti. Habis itu melahirkan terus begitu. Bisa jadi kalau anak sampai 10, kira-kira sampai 40 tahun nggak puasa terus itu. Gitu. Bisa jadi begitu. Nah, karena itu para sahabat sekalian rahmatullah, ini rukhsah dari Allah. Ibnu Abbas mengatakan, bahkan Ibnu Abbas yaqul li ummi waladin lahu qublah anti bi manzilatil ladzi yutiquhu fa'alaikil fida wa la qadu alaik. Ya. Hadis riwayat Al-Bazzar yang disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni. Ibnu Abbas pernah menyampaikan nasihatnya kepada pembantunya yang sedang hamil. Anda cukup dengan membayar fidyah, tidak harus puasa, dan dengan membayar fidyah Anda tidak harus mengqadha puasa. Jadi fidyah itu sebagai gantinya untuk tidak puasa. Itu bagi ibu yang hamil dan bagi ibu yang menyusui. Ini saya kutip dari putusan Tarjih Muhammadiyah. An Ibnu Abbas annahu qala, Ibnu Abbas menyatakan usbital hubla wal murdi'i ayyufkira wa yu'ima kulla yawm miskinan. Ibnu Abbas mengatakan, ya, ditetapkan bagi orang yang hamil dan yang menyusui boleh tidak puasa dan cukup dengan membayar fidyah diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, tadi saya bilang fidyah itu standarnya setengah kilo. Tetapi Quran mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun. Siapa yang memberikan tambahan beras setengah kilo, kasih tambahan duit 10.000 untuk uang lauk pauknya, maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik kalau ada. Nah, kalau tidak ada, paling tidak beras setengah kilo itu sudah memadai. Tapi kalau ada, ya itu lebih baik. Katakan misalnya 10.000, dia berat untuk memberikan tambahan 10.000, bisanya 5.000, tidak apa-apa. Jadi memberikan nilai tambah itu lebih baik. Andaikan cuma beras stok setengah kilo itu sudah cukup. Tapi Al-Quran mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun. Siapa yang memberikan nilai tambah maka itu lebih bagus. Nah, ini penting untuk menjadi pelajaran buat kita. Nah, kemudian para sahabat sekalian, saya tambah sedikit. Ya. Kalau tidak ada udzur syar'i, maka seseorang tidak boleh tidak puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahu Allahu lahu lam yuqdi anhu siyam dahr wa insama. Nabi mengatakan, ya, siapapun orangnya yang tidak puasa sehari saja saat Ramadan itu telah datang tanpa ada udzur syar'i, tanpa sakit, tanpa ada bepergian, maka tidak puasa sehari yang dilakukan secara sengaja karena memang sengaja tidak puasa, itu tidak puasa sehari tidak cukup diganti dengan puasa setahun penuh sekalipun setiap harinya berpuasa. Ya, bayangkan, tidak ada udzur syar'i, gak lapo-lapo gak puasa. Wah, itu sama dengan nantang sing puasa. Ya, maka kemudian tidak puasa satu hari itu tidak bisa atau tidak cukup digantikan dengan puasa setahun penuh, walaupun setiap harinya puasa terus. Masya Allah. Ya, itu hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah juga menceritakan lagi, Nabi menyatakan, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdi shaum dahr wa insama. Hadis Bukhari, siapa yang tidak puasa sehari saja di bulan Ramadan itu tanpa ada udzur syar'i, tanpa sakit, tanpa ada udzur yang lain, maka tidak puasa satu hari tidak cukup digantikan dengan puasa selama 1 tahun penuh sekalipun setiap harinya dia berpuasa. Nah, karenanya para sahabat sekalian, mari kita berupaya untuk menjaga, ya, upaya untuk mengantarkan kesuksesan diri kita masing-masing dalam rangka menunaikan kewajiban kepada Allah di saat Ramadan telah tiba, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa janjinya adalah surga. Nah, surga itu hanya dipersiapkan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kalau di sana sini ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.
lakukan, dan semoga Allah mentakdirkan kita